kaca merupakan sebuah kondisi di mana suhu dari sebuah benda permukaan langit seperti planet dan bintang meningkat secara gratis. Lalu kenapa sih disebut sebagai greenhouse effect atau efek rumah kaca? Karena mekanisme pemanasan di bumi ini sama seperti yang terjadi di rumah kaca yang digunakan untuk perkebunan di negara tersebut. Rumah kaca ini disebabkan oleh meningkatnya CO2 atau karbon dioksida di bumi. Nah, CO2 ini dihasilkan pertama dari energi pemanfaatan bahan bakar fosil. Lalu selanjutnya dari sektor kehutanan. Jadi semakin banyak hutan atau pohon yang dibabat menyebabkan sedikitnya daerah yang akan menyerap CO2 tersebut. Lalu selanjutnya dari sektor peternakan dan juga pertanian, di mana di sektor pertanian banyak sekali yang memanfaatkan pupuk, pembusukan sisa-sisa pertanian, dan pembusukan kotoran-kotoran ternak, serta pembakaran sabana yang akan menghasilkan gas metana. Selain itu juga sampah yang ada di bumi ini akan menghasilkan gas metana. Nah, selanjutnya adalah gas yang termasuk ke dalam rumah kaca. Yang pertama itu adalah CFC. Senyawa ini diciptakan oleh manusia dengan menggabungkan unsur klorin, karbon, hidrogen, dan klorin. Tujuannya menghasilkan senyawa kimia pendingin yang kita kenal sebagai freon. Selanjutnya itu adalah metana atau CH4. Metana terbentuk dari karbon dan hidrogen atau air. Metana dihasilkan oleh rawa-rawa, sawah padi, peternakan, sampah sisa makanan, dan penggunaan gas bumi serta batu bara. Selanjutnya adalah karbon dioksida atau CO2. CO2 memainkan peranan sangat penting untuk kehidupan tanaman dan ganggang dalam fotosintesis. Gas ini menjadi gas yang paling berkontribusi menyebabkan pemanasan global. Semua ini terjadi ketika manusia memasuki era revolusi industri dengan kemunculan pabrik dan mesin. Senyawa selanjutnya adalah dinitrogen oksida atau N2O. Dinitrogen oksida biasa kita kenal sebagai penambah kecepatan di kendaraan dan roket. Senyawa selanjutnya adalah uap air atau H2O. Uap air adalah air dalam bentuk gas. Air dari darat dan lautan menguap karena terkena panas matahari lalu menjadi awan di langit. Gas selanjutnya adalah ozon atau O3. Ozon atau trioksigen membantu menangkal radiasi matahari. Manusia dan makhluk hidup lainnya tak bisa terpapar radiasi matahari yang terlalu kuat. Lapisan ozonlah yang selama ini melindungi kita. Namun, selama ini kita menambah lapisan ozon di langit yang rendah atau troposfer. Dengan adanya ozon di troposfer, makin banyak panas yang terperangkap di bumi. Nah, selanjutnya bagaimana sih mekanisme terjadinya efek rumah kaca? Jadi yang pertama, ketika matahari mengenai bumi, sekitar 70% dari energi cahaya tersebut akan tetap ada di bumi, lalu diserap oleh tanah, tumbuhan, lautan, dan benda lainnya. Lalu selanjutnya 30% dari cahaya matahari tadi akan dibatukan kembali oleh awan, hujan, serta permukaan reflektif lainnya. Nah, namun ketika cahaya matahari masuk ke dalam benda-benda tadi, benda-benda di sekitar bumi itu akan menyerap cahaya dan seringkali meradiasikannya kembali panas yang diserapnya. Nah, ketika cahaya matahari telah masuk ke bumi, nah sebagian panas tersebut akan dipatukan kembali ke ruang angkasa dan akan menaik zat-zat yang ada di atmosfer seperti karbon dioksida, gas metana, dan uap air. Namun, ketika konsentrasi dari gas rumah kaca tersebut terlalu tinggi, mengakibatkan sinar matahari yang dipatukan oleh permukaan bumi akan sulit lewat dan menjadi terperangkap di bumi. Sehingga di bumi akan terjadi kenaikan suhu yang drastis atau yang sering disebut sebagai pemanasan global. Kemudian apa sih dampak dari efek rumah kaca tersebut? Yang pertama adalah penambahan gas rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu rata-rata di bumi yang dapat berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim global. Selanjutnya, meningkatnya tinggi permukaan air laut disebabkan oleh mencairnya gunung-gunung es di kutub utara dan selatan. Dampak selanjutnya adalah siklus pertanian menjadi terganggu. Peningkatan suhu dan perubahan iklim dapat mengganggu dan mempengaruhi produktivitas pertanian karena tanaman menjadi lebih sulit untuk tumbuh dan hasil panen menjadi lebih rendah. Dampak selanjutnya adalah efek rumah kaca dapat mempengaruhi ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup spesies yang ada di dalamnya, termasuk spesies yang hidup di lautan dan di darat. Dampak yang terakhir adalah munculnya wabah penyakit yang menyerang manusia. Pemanasan global dapat memicu penyebaran penyakit, khususnya penyakit yang ditularkan melalui vektor seperti nyamuk dan tikus. Peningkatan suhu dan perubahan iklim global dapat memicu penyebaran penyakit tersebut. Apa sih manfaat efek rumah kaca? 1. Efek rumah kaca menjaga suhu bumi sehingga temperatur cukup untuk hewan-hewan, manusia, dan tumbuhan. 2. Ozon pada gas rumah kaca akan menyerap radiasi berbahaya dari sinar matahari. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi efek rumah kaca yang pertama, efisiensi penggunaan energi listrik yang menandingan jejak karbon atau jumlah karbon yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia pada kurun waktu tertentu. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kertas, yang dimana semakin banyak produksi kertas, maka semakin banyak pula pohon yang ditebang. Yang keempat, ada reboisasi atau penghijauan kembali dan mengurangi penggunaan plastik, yang dimana sampah plastik ini sulit untuk diuraikan. Apa sih yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat yang memanfaatkan hutan adalah 1. Membuat sistem regulasi yang ketat dan mengadakan reboisasi. 2. Membentuk organisasi pecinta alam mengolah hasil hutan.
3. Mensosialisasi dan edukasi masyarakat aforestasi. 4. Mengadakan sistem cap and trade.